Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Franky W. Prasetyo. Beliau adalah Head of Equity Trading MNC Sekuritas Medan. Ya, halo selamat pagi Mas Franky. Pak Pras. Apa kabar Anda hari ini? Baik sekali Pak Pras. Wow, luar biasa cerah sekali ini. Kita akan membahas ini pergerakan indeks harga saham gabungan dalam 3 bulan terakhir ini lonjakannya luar biasa loh. Setelah Juni kemarin kan juga ada relaksasi dari penerapan PSBB, kemudian sejumlah daerah sudah mulai bergerak begitu aktivitas ekonominya dan ini menjadi sentimen ataupun trigger dari penguatan indeks harga saham gabungan. Tapi kalau data-data yang sudah disampaikan semalam ada Wall Street yang sudah mulai terkena aksi profit taking, kemudian di Eropa juga cenderungnya masih mengalami tekanan. Bagaimana Anda melihat sentimen ini untuk menggerakkan market pagi ini? Oke, kalau kita lihat ada terjadi perbedaan movement antara bursa di Amerika dengan bursa di Indonesia. Oke. Kalau kita lihat ya di Dow Jones itu sekarang kan cuma minus 3% kira-kira year to date-nya. Kita sekarang minus 16,8%. Jadi sebenarnya masih ada gap-nya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan Nasdaq yang Nasdaq-nya udah naik 22%. Jadi kemarin itu ketika Dow Jones mengalami kenaikan yang rally yang tinggi, sebenarnya di Indonesia kita masih belum terjadi rally yang panjang. Betul. Jadi kita terjadi rally tetapi masih terbatas. Jadi sekarang bisa jadi dari kemarin kita melihat Dow Jones-nya tidak terlalu naik, kita juga udah bisa naik kok. Bahkan kita udah melewati level 5.200. Jadi kami masih merasa sekarang terjadi shifting antara kalau kemarin itu kan di Amerika sendiri perusahaan-perusahaan teknologi yang naiknya tinggi. Sedangkan sekarang kita melihat ketika the shift from technology from growth to value, maka saham-saham di Indonesia itu sekarang malah yang jadi naik. Termasuklah BRI, BNI kemarin kan naiknya 5% lebih. Oke. Ya dalam 1 minggu terakhir ini. Jadi kita masih merasa Indonesia masih full of potential. Oke, kalau masih memiliki potensial, bagaimana dengan pergerakan market hari ini? Karena biasanya menjelang weekend, begitu kan juga banyak orang yang melakukan aksi profit taking. Mereka melepas kepemilikan portofolio. Meskipun kalau kita cermati investor asing juga terus membukukan aksi net buy ini dalam beberapa hari terakhir. Begitu. Apakah ini menjadi satu momentum juga bahwa level-level 5.200 ini akan menjadi batasan level bawah yang akan terus menopang pergerakan IHSG? Ya, kita merasa seperti itu. Jadi the strongest support itu ya di 5.000 gitu. Tapi 5.200 memang ada support. Kalau kita lihat dari pergerakan indeks regional hari ini ya, Asian Dow itu minus 0,2% dan yang lain-lain kira-kira minus 0,2-0,5% untuk regional. Jadi ya kemungkinan Indonesia bisa mengikuti regional, bisa aja minus 0,2%. Tetapi kita masih optimis in the long run, dalam 1 tahun sampai akhir tahun kemungkinan indeks masih bisa melanjutkan kenaikannya. Indeks masih akan terus menguat begitu ya. Lantas bagaimana dengan pergerakan sektoral kalau kita cermati begitu? Sering sekali terjadi rotasi yang terjadi dalam 1 hari bagi untuk pergerakan sektoral. Anda melihat bagaimana? Karena kan ini tentu akan menentukan pilihan bagi investor maupun traders ya untuk memilih sektor-sektor mana yang cukup seksi. Karena pada saat sudah mulai naik, justru nanti terkena hantaman aksi profit taking begitu. Betul. Kalau misalnya kita lihat secara sektoral, kita masih merasa memang betul seperti yang Pak Pras sampaikan tadi, terjadi sektor rotation yang sangat kencang. Jadi yang kita bisa lakukan adalah sebagai investor adalah melakukan alokasi aset di sektor-sektor yang berbeda dan sektor-sektor yang potensial. Ya, baik sektor telekomunikasi. Menurut kami kan telekomunikasi itu adalah sektor yang kemarin GDP kita minus 5,3%, telekomunikasi malah masih naik. Jadi telekomunikasi is one of the sector that we have to choose. Itu sektor yang udah dalam banget, seperti properti, itu juga ada sektor yang kita boleh masukkan. Jadi bukan berarti sektor yang jelek kita harus hindarin. Kadang-kadang sektor yang jelek juga punya valuasi yang bagus, kita harus masuk. Karena sudah murah begitu ya. Karena sudah murah, betul. Baik. Oke deh. Mas Franky, ini kita ada beberapa emiten update juga yang ingin disampaikan terlebih dahulu untuk masyarakat investor maupun traders pagi ini ya.